Hai rekan-rekan, semangat belajar adalah kunci untuk mengatasi segala rintangan. Ini merupakan kelanjutan dari video seri sebelumnya. Ada baiknya rekan-rekan membaca soal ini selama beberapa saat. Secara umum, kita diminta untuk menghitung banyaknya putaran yang dilakukan oleh silinder pejal yang berputar di pojokan. Sebagai gambaran awal, ini merupakan tampak samping dari sistem. Dinding dan lantai saling tegak lurus satu sama lain. Tampak depan, silinder itu terlihat seperti lingkaran. Pada mulanya silinder itu berputar dengan kecepatan sudut tertentu. Sayangnya kedua permukaan kontak itu kasar. Adanya gesekan menyebabkan putaran silinder melambat. Tentu saja pada akhirnya silinder itu akan berhenti bergerak. Dari animasi ini kita tahu bahwa pada mulanya kecepatan sudut adalah omega 0. Dan kecepatan sudut akhir adalah 0 radian per sekon. Menggunakan dua kondisi ini, kita akan mulai menghitung banyaknya putaran silinder pejal. Silinder itu menyentuh permukaan di dua titik berbeda. Sebagai identifikasi sebut saja sebagai titik 1 dan titik 2. Selanjutnya kita akan menggambar diagram gaya bebas. Objek bermassa di sekitar bumi akan mengalami gaya gravitasi vertikal ke bawah. Permukaan kontak akan mendorong silinder dalam arah normal. Gaya gesekan akan bekerja pada titik di mana dua permukaan saling bergesekan satu sama lain. Perhatikan dengan saksama, sepanjang waktu pusat massa dari silinder pejal tidak berubah sama sekali. Ini berarti sistem telah mencapai kesetimbangan statis. Resultan gaya adalah 0. Pada arah vertikal, N1 minus mg plus mu N2 sama dengan 0. Pada arah horizontal, N2 minus mu N1 sama dengan 0. Dengan asumsi bahwa arah ke atas dan kanan adalah positif, sebaliknya negatif. Kita memiliki dua persamaan dengan dua variabel yang belum diketahui, N1 dan N2. Saya pikir kita tidak perlu mencari persamaan lainnya. Dari persamaan 1, kita bisa mendapatkan nilai N1. Selanjutnya substitusikan nilai ini ke dalam persamaan 2. Kumpulkan nilai yang memuat N2. Geser mu mg ke sisi kanan. Dari sini, N2 sama dengan mu mg dibagi dengan 1 plus mu kuadrat. Nilai N2 dapat disubstitusikan ke dalam persamaan semula. Sedikit perhitungan, N1 sama dengan mg dibagi dengan 1 plus mu kuadrat. Meskipun kedudukan pusat massa silinder tidak berubah, orientasi setiap titik di luar pusat silinder selalu berubah. Artinya, silinder itu berputar mengitari sumbu silinder. Jika sumbu horizontal adalah sumbu X, dan sumbu vertikal sumbu Y, menurut kaidah tangan kanan sumbu Z positif akan keluar dari bidang gambar. Arah torsi menuju sumbu Z positif. Secara matematis, tau Z sama dengan I alfa Z. Torsi merupakan perkalian antara gaya dengan lengan torsi. Gaya N1 dan N2 menuju poros rotasi. Gaya seperti ini tidak memiliki lengan torsi. Lengan torsi dari mu N1 adalah R. Lengan torsi dari mu N2 juga R. Kedua gaya ini cenderung memutar silinder berlawanan putaran arah jarum jam. Tanda torsi adalah negatif. Kita telah tahu nilai N1 dan N2. Nilai di sisi kiri dapat ditulis seperti ini. Kalau masih ingat, momen inersia dari silinder pejal yang berputar mengitari sumbunya adalah setengah mr kuadrat. Dari sini, kita mendapatkan percepatan sudut alfa Z. Kita telah mengetahui nilai kecepatan sudut awal, kecepatan sudut akhir, dan percepatan sudut. Benar sekali.
Itu semua merupakan besaran kinematika rotasi. Kita mengenal persamaan, omega akhir kuadrat sama dengan omega awal kuadrat, plus 2 alfa kali kedudukan angular akhir dikurangi kedudukan angular awal. Nilai ini sering ditulis sebagai delta theta. Substitusikan saja nilai yang telah diketahui. Dari sini kita mendapatkan nilai delta theta. Delta theta merupakan seberapa jauh suatu titik bergerak dari kondisi awal menuju kondisi akhir. Ketika titik telah menempuh satu lingkaran penuh, titik itu telah melakukan perpindahan sudut sejauh 2 pi radian. Jadi, banyaknya putaran yang telah dilakukan oleh silinder adalah delta theta dibagi dengan 2 pi. N sama dengan seperti yang terlihat di layar monitor. Menurutku ini merupakan soal termudah yang masih bisa dilogika dengan cepat. Selamat belajar semuanya.